selamat siang. Senang sekali siang hari ini saya Helen Venetia sudah berada di Kampung Anggur gitu ya Bang, yang berada di Jalan Garuda Sakti UK kilometer 3. Dan saat ini sudah ada Bang Dani selaku ketua kelompok tani anggur, sekaligus founder atau gitu pendiri ya Bang ya Kampung Anggur ini. Nah, kita udah lihat-lihat gimana anggurnya di sini dan kita penasaran bagaimana sih jenis anggur dan juga budidaya anggur sehingga menghasilkan anggur-anggur yang berkualitas. Nah, kalau untuk Bang Dani sendiri Bang, kalau melihat dari jenis anggurnya ini kayaknya ada yang warna hijau, ada yang warna ungu gitu ya, ada agak kehitaman gitu Bang. Nah, kalau untuk jenis anggur di sini semua sama apa gimana Bang? Kalau di sini di Kampung Anggur kita di bagian lobi kita ini kita sebut ini lobi Kampung Anggur karena di pintu masuk kita ada lobinya juga. Di sini kita punya belasan varietas. Itu rata-rata berasal dari negara Ukraina karena negara Ukraina itu yang iklimnya kurang lebih cocok dengan Indonesia gitu kan. Di sini ada beberapa varietas dan kalau saya totalkan ada belasan. Ada yang jenis akademik buah hitam seperti keunguan ini. Ada yang warna hijau jenis varietas Dixon, ada yang merah Ninel dan CRV dan yang lain juga. Jadi yang rata-rata yang udah berbuah ini ada sekitaran 6 varian, ada 6 pohon yang rata-rata berumur di atas 1 tahun gitu. Baik, kalau untuk cara budidayanya sendiri Bang dari beberapa jenis tadi, apakah sama atau beda-beda tergantung varietasnya sendiri? Kurang lebih itu sama sebenarnya, dari perawatan hingga teknik pemupukan, penyiraman juga itu kurang lebih sama. Yang membedakan itu ketika nanti pohon tersebut itu dihinggapi hama seperti jamur, insek. Jadi beda penanganan jenis pestisidanya seperti itu gitu. Tapi secara umum sebenarnya budidayanya sama gitu. Secara umum kurang lebih semua varian itu sama. Karena yang kita koleksi sekarang itu tuh tergolong beberapa varietas yang lumayan genjah, itu lumayan gampang berbuah gitu seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang ini termasuk musimnya atau enggak sih Bang? Sebenarnya anggur kita ini bisa dibilang tidak ada musim, tergantung kita ini bagaimana kapan kita men-setting waktu pemangkasan untuk pembuahan, kapan untuk masa vegetatif dan masa generatifnya. Kalau hal bagusnya itu, kondisi bagusnya itu saat musim panas sebenarnya untuk pembuahan. Kalau untuk masa vegetatifnya itu masa pembesaran pohon itu lebih bagus di musim penghujan, tapi dengan catatan harus ada perawatan untuk menghindari jamur dan hama lainnya seperti itu. Oke, berarti kalau untuk situasi ataupun iklim di sini sendiri nih Bang, ini cocok nggak sih untuk berkebun anggur seperti itu? Karena seperti yang saya tahu juga ya, anggur stroberi ini hampir mirip, jadi harus kayak daerah sejuk gitu. Sementara di sini kan panas ya. Nah, ini sebenarnya yang kita jadi PR untuk para pengangguran nih. Kita ada istilah namanya pengangguran. Jadi bukan pengangguran tak ada kerjaan ya, maksudnya itu pengangguran. Jadi ini orang-orang yang mencoba membudayakan anggur di Indonesia. Jadi kita ada tersebar, satunya itu ada di Pekanbaru juga, Riau juga. Jadi kita itu punya tugas yaitu merubah mindsetnya masyarakat bahwa anggur juga bisa tumbuh loh di Indonesia seperti itu. Karena anggur itu bukan bisa tumbuh di musim di negara 4 musim. Di negara 2 musim seperti kita juga bisa tumbuh. Mungkin dengan perbedaan ukuran buah, karena mungkin perbedaan di sana tuh skala kebun kita baru skala pekarangan atau skala kecil atau menengah lah seperti itu. Jadi alhamdulillah kita sudah bergerak itu lebih kurang ini tahun keempat. Kita sudah memperkenalkan anggur dan alhamdulillah di masa pandemik ini saat orang tidak boleh keluar kota untuk liburan, mereka larinya ke menanam gitu ya. Salah satunya itu ada menanam daun-daunan seperti aglonema, dan anggur ini salah satu menjadi alternatif karena ini termasuk tanaman yang eksotis. Siapa sih nggak mau ketika di pekarangannya itu ada tanaman anggur, ada buah anggur, yang sehingga kedepannya ketika berbuah kita tidak perlu jauh-jauh ke mall, tinggal petik aja seperti itu kurang lebih. Berarti untuk
panennya sendiri nih Bang, ini per bulan atau sesuai kayak tadi Ya. Bang bilang? Nah, untuk anggur sendiri itu masa persiapan tumbuhannya itu minimal itu 1 tahun. Nah, dari 1 tahun itu dia kita pemangkasan, pruning, dan ketika menghasilkan bunga, dari bunga itu ke buah dan panen, itu biasanya memakan waktu 100 sampai 120 hari. Jadi kurang lebih ada 4 bulan. Nah, 4 bulan itulah kita bisa menikmati hasilnya. Setelah panen kita istirahatkan sebulan dan kita mulai lagi ke masa vegetatif, yaitu pembesaran batang, dan kita ulang lagi untuk pruning, pangkas dan berbuah lagi. Maka kita bisa dibilang anggur ini tidak ada musimnya, tergantung cara kita bagaimana kita ngeset pertumbuhan dan sistem pembuahannya seperti itu. Berarti hitungan waktunya itu sebenarnya tergantung bagaimana kita ngeset dari awal gitu Betul, ya Bang, betul. supaya panennya juga sesuai dengan keinginan waktu kita. Betul, iya, Gitu. betul. Oke, nanti kita boleh coba ya Bang. Boleh? Ini ada yang bisa kita Ini panen nih? kayaknya tergoda nih Bang. Iya. Banyak sih, nanti kita bakal coba salah 1 atau 2, 3, 4, banyak deh Boleh. yang kita coba Satu ya. kumpul kita panenkan, nanti kita untuk tes kita rasanya. bakal cobain dulu. Anggur ini berbeda dengan varietas yang anggur kita beli di pasar-pasar, yang impor dari Cina itu. Ya. Anggur ini tanpa pengawet. Jadi ketika sudah kita panen, kita tidak makan, misalnya seperti ini contohnya nih. Dia sudah matang, tapi tidak dikonsumsi, dia bakalan langsung seperti apa ya? Bahasanya itu seperti udah mulai nggak segar karena memang tak ada bahan pengawet. Nah, kecuali yang di pasar itu kan kadang tahan sampai sebulan. Iya, lama. Karena di akademik, maksimal itu sebenarnya udah maksimal sebesar ini, sudah bisa memenuhi kriteria masuk ke pasar supermarket. Nah, ini kurang sepertinya kurang hitam ya, kayak Bang, ya? rawan dari warnanya, kayak warna hitam aja. Tapi udah lumayan manis kok. Udah manis kok. Jadi crunchy ya. Varietas ini termasuk crunchy karena buahnya Nggak terlalu banyak air gitu ya, Bang. betul. Ini akademik. Nah, salah satunya yang gampang untuk dibudidayakan di Indonesia, khususnya di Pekanbaru atau Riau. Oke, baik. Nah, kita udah cobain, kita udah tanya-tanya. Nah, untuk mungkin warga Pekanbaru atau siapapun nih Bang yang pengen ikut budidaya anggur juga ataupun ikut tanya-tanya juga, mungkin bisa dihubungin ke Abang atau bisa langsung datang ke jalan ini ya Bang, langsung ke Kampung Anggur, Jalan Garuda Sakti, UK kilometer 3. Mungkin ada Instagram atau Ada Instagram kita di Kampung Anggur Pekanbaru. Facebook kita juga sama, Kampung Anggur Pekanbaru, dan Kampung Anggur Pekanbaru ini juga salah satu program pemerintah Kota Pekanbaru, satu-satu yang disupport oleh pemerintah dalam hal pengembangan budidaya anggur. Alhamdulillah, kalau tidak ada halangan, lokasi ini bakalan menjadi salah satu lokasi agrowisata anggur di Pekanbaru. kita doakan sama-sama supaya bisa terwujud ya. Jadi warga Pekanbaru nggak jauh-jauh mau budidaya anggur, mau rasain anggur segar, langsung ada di Pekanbaru. Terima kasih banyak Bang Dani untuk waktu dan informasinya. Semoga tadi bisa mengedukasi untuk teman-teman, dan semoga kecintaan kita dengan budidaya anggur semakin bertambah. Yang nggak tahu mau ngapain juga kan selama pandemi, boleh langsung belajar sama Bang Dani. Terima kasih banyak. Akhirnya saya Helen Venetia bersama Bang Dani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.